Assalamualaikum sahabat. Video cerita dongeng kali ini menceritakan kisah mistis Puake, makhluk misterius penunggu Sungai Kapuas. Simak terus ceritanya dengan menonton video ini sampai akhir. Sebelum lanjut ke ceritanya, yuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya biar sahabat tahu tentang video terbaru selanjutnya. Tentunya hanya di channel Cerita Dongeng. Kisah mistis penunggu Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Ada makhluk misterius Puake atau Puaka. Sungai Kapuas merupakan sungai terbesar di Indonesia dengan panjang mencapai 1143 km. Nama Sungai Kapuas diambil dari nama sebuah daerah. Kapuas sekarang bernama Kapuas Hulu. Namun, Kesultanan Banjar memiliki nama lain untuk sungai ini. Mereka menyebutnya Batang Lawai, mengacu pada nama sebuah daerah. Lawi atau Lawai sekarang bernama Melawi. Sungai ini merupakan rumah bagi 700 lebih jenis ikan dengan 12 jenis ikan langka dan 40 jenis ikan yang terancam punah. Namun di balik kemegahannya, Sungai Kapuas juga menyimpan berbagai cerita misteri yang sampai saat ini banyak dipercaya orang. Salah satu yang paling terkenal adalah sosok penunggu Sungai Kapuas yang banyak disebut sebagai Puake. Dilansir dari berbagai sumber, Puake atau juga disebut Puaka merupakan sosok raksasa yang menunggu kawasan perairan Indonesia. Di Kalimantan Barat, sosok ini sering dikaitkan dengan tragedi kecelakaan kapal. Misalnya, karamnya kapal dari pelabuhan Senghi menuju Ketapang beberapa tahun lalu. Konon, karamnya kapal tersebut disebabkan oleh Puake yang mendiami Sungai Kapuas. Para sejarawan dan budayawan mengungkapkan sebenarnya Puake berasal dari bahasa Melayu yang artinya besar atau raksasa. Keberadaan Puake sebagai penunggu Sungai Kapuas telah dipercaya sejak dahulu. Ada sumber mengatakan Puake sebenarnya tidak mengganggu, tetapi sumber lain menyebutkan bahwa Puake seringkali meminta tumbal. Masyarakat yang tinggal di sekitar Sungai Kapuas percaya ada beberapa jenis Puake. Salah satunya adalah Puake buaya putih yang disebut sebagai Sarasa. Masyarakat Bansir di Pontianak mengaku percaya dengan Puake jenis ini. Mereka menyebut buaya penjaga tersebut sebagai kembaran matua yang telah meninggal. Bahkan, beberapa orang percaya bahwa Puake sering muncul pada saat orang-orang yang tinggal di sekitar Sungai Kapuas mengadakan acara pernikahan dan meriam karbit saat takbiran. Konon, kemunculannya ini dikaitkan dengan peringatan kepada masyarakat untuk mengadakan ritual yang biasa disebut buang-buang, yakni ritual yang melepaskan beberapa benda ke sungai, seperti minyak, telur ayam kampung, benang, paku dan beras kuning. Namun, sebagian masyarakat Pontianak juga meyakini bahwa Puake bukan berwujud buaya, tetapi ular besar dengan kepala di muara sungai dan ekor di hulu sungai. Sumber lain mengatakan bahwa sebagian masyarakat juga ada yang mempercayai Puake berbentuk kura-kura yang disebut sebagai Puake biukur. Ada sebuah cerita tentang Puake yang menjadi buah bibir di kalangan masyarakat. Konon, pada tahun 1994, ada segerombolan anak yang bermain air di kawasan Sungai Kapuas. Mereka bermain dengan menghanyutkan diri dari hulu ke hilir menggunakan ban. Namun, pada satu waktu, tiba-tiba datang gelombang yang besar sampai membuat mereka terpelanting ke tepi sungai. Sang tetua desa pun mengatakan bahwa gelombang tersebut berasal dari Puake yang marah karena anak-anak tersebut berlaku kurang sopan. Ia pun memperingatkan anak-anak untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi dan berlaku sopan. Hingga saat ini, sosok Puake yang sebenarnya masih belum ada yang mengetahui. Sebab, setiap masyarakat memiliki gambaran dan kepercayaan sendiri-sendiri mengenai makhluk tersebut. Oke sahabat, itulah beberapa kisah misteri dari cerita dongeng.
Senantiasalah mengambil hikmah dari setiap misteri yang melegenda. Masih banyak kisah-kisah misteri dan juga mitos dari berbagai belahan dunia, maupun dari daerah-daerah yang ada di Indonesia. Kisah-kisah tersebut dipastikan membuat jantung berdegup lebih kencang, seperti kisah yang akan tayang tiap minggunya. Jadi tonton terus tayangan-tayangannya hanya di Cerita Dongeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.